a UJMC long-range gunship. You betrayed me. They convert static to plasma every 6 minutes. The Drudifix has been drifting for hours. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di episode terakhir dari serial Beacon 23 season kedua yang berjudul Disintegrasi. Episode ini nantinya akan menjawab bagaimana nasib karakter utama kita, yaitu Helen yang terjebak di dunia simulasi, serta sebenarnya apa sosok di balik artefak misterius yang berulang kali muncul selama 200 tahun sejak Beacon 23 beroperasi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di episode sebelumnya, Helen yang sedang menjalani operasi penanaman implan di otaknya agar bisa membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan, malah terjebak di dunia semu yang mirip seperti keadaan di dalam stasiun. Di tempat tersebut, kesadaran transendik holografik atau biasa kita kenal sebagai AI terkuat juga berada di sana. Helen curiga Aleph sengaja memasuki alam bawah sadarnya melalui implan di otaknya lalu membawanya ke dunia simulasi ini. Namun ternyata tempat ini bukan dunia ciptaan Aleph, melainkan sesuatu yang mungkin Helen ciptakan sendiri melalui anomali yang ada di dalam otaknya. This is your father's desk, isn't it? You disappoint me. Aleph kemudian memperlihatkan rekaman masa lalunya ketika sang komandan atau ayahnya sangat marah karena Helen gagal dalam misinya, serta tidak mampu melindungi anak buahnya dari musuh dan ancaman di planet DX. Padahal sang ayah berusaha keras meyakinkan dewan militer agar Helen mendapatkan misi tersebut, tapi ia malah membuatnya kecewa. Rekaman masa lalu tersebut berlawanan dengan perkataan sang komandan di episode sebelumnya yang menyebut Helen tidak pernah menjalankan misi di planet DX. Misi itu dibatalkan karena Helen menghilang entah kemana. Bahkan sang ayah sempat menghubungi Geshat yang ternyata masih hidup dan mengaku tidak pernah bertemu dengan Helen. Di lain sisi, Helen juga masih ingat ketika sang komandan menyalahkannya atas kegagalan misi tersebut, yang membuat Helen bertanya-tanya apakah Helen sebenarnya pernah menjalani misi itu atau tidak. Aleph membenarkan misi itu benar-benar nyata dan Geshat tewas dalam pelukannya. Isn't it beautiful? Aleph mengetahuinya ketika Harmony menunjukkan rekaman misinya di planet DX melalui baju tempurnya. Rekaman misi itu membuktikan bahwa Helen tidak berhalusinasi, sekaligus meyakinkannya bahwa sesuatu yang membawa Helen ke Beacon 23 adalah cahaya biru yang ia hirup ketika berada di planet DX. Nah, ketika Aleph meninggalkan Beacon 23 sesaat setelah Helen menghancurkan artefak, Aleph pergi menemui ayahnya, lalu memberinya ingatan palsu tentang Helen yang menderita gangguan trauma dan membutuhkan operasi implan untuk menyembuhkannya. Skenario tersebut sengaja Aleph lakukan agar Helen bersedia dioperasi, yang sebenarnya tujuan Aleph adalah untuk mengambil debu artefak alien yang menempel di otaknya. What are you doing? Sementara di stasiun, proses operasi masih berlangsung. Tanpa tahu bahwa operasi itu bagian dari skenario Aleph untuk mengeluarkan debu artefak alien, Kachin melapor Endu saat ini dalam perjalanan menuju konvoi militer dan akan menjemput mereka setelah operasi selesai dilakukan. Bloodless watch detail. Harmony lantas menemui sang komandan. Bukankah seorang ayah seharusnya ada di samping putranya ketika berada di situasi kritis? Helen menjalani operasi implan otak yang sangat beresiko, tapi ayahnya tidak memiliki nyali untuk menemaninya, lalu menyebutnya seorang pengecut. Sejauh yang ia kenal, Helen selalu berharap sang ayah itu bisa memahami kondisinya, yang selalu ditekan atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Komandan hanya berkata dia bukan seorang dokter, jadi lebih baik menunggu sampai operasi itu selesai dilakukan. Nah, tanpa ada yang menyadari, Iris diam-diam melubangi dinding stasiun untuk menyelamatkan para sibaran yang terjebak di dalam pesawat militer. Salterica memberitahu Endu membuat pesawat ini kelebihan tegangan yang menyebabkan korsleting pada penggeraknya. Satu-satunya cara adalah memulihkan reaktor agar pesawat kembali menyala. Namun Iris harus berhati-hati karena stasiun gak stabil dan mungkin saja ada aliran listrik di mana-mana. Nah, ketika Harmony hendak mencari Iris, tiba-tiba ia mendengar suara Helen seolah sedang berada di suatu tempat. Harmony curiga dokter menyembunyikan sesuatu tentang operasi tersebut.
lalu mendapati adanya aktivitas tidak biasa di dalam saraf kesadarannya. Harmony meminta dokter melakukan sesuatu, tapi dokter itu nggak peduli dan terlihat sedang menyedot cairan biru dari dalam otaknya. Helen is in trouble. Nah, dari situlah Harmony menyadari operasi implan ini adalah kebohongan, lalu memberitahu komandan bahwa mereka sedang mengekstrak serpihan artefak yang menempel di otak Helen. Dan jika tidak segera dihentikan, operasi itu bisa membahayakan nyawanya. The procedure is taking longer than expected. She's lying. There is no implant. They're extracting fragments from the artifact. Sir, this AI is a rogue entity. Karena khawatir, komandan masuk ruang operasi, lalu mendapati Helen dalam kondisi kritis, kemudian meminta dokter berterus terang tujuan dari operasi ini. Namun, alih-alih peduli dengan kondisi Helen, dokter itu berkata mereka sudah mendapat apa yang mereka inginkan, lalu meninggalkannya begitu saja. Harmony lalu meminta komandan melakukan beberapa prosedur penanganan darurat untuk menjaga Helen tetap hidup. Dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu sampai kesadarannya kembali. Now we just wait. You've done everything that you could. Setelah itu, komandan menceritakan alasan kenapa ia membawa Helen ke akademi militer. Semua itu ia lakukan demi menyembuhkan trauma masa kecilnya. Harmony, tell me how. Di saat yang bersamaan, Harmony kembali merasakan kesadaran Helen, lalu berpindah ke tempat di mana Helen berada. Harmony, Olive, is this part of QTA? Nah, karena Aleph juga ada di sana, Harmony mengira tempat ini adalah dunia virtual yang sengaja Aleph ciptakan untuk menyandera Helen. Is it a simulation? Truth is, I don't know where we are. Namun, seperti yang dikatakan Aleph sebelumnya, Aleph sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Tempat ini bukan dunia simulasi biasa, melainkan dimensi yang lebih tinggi, yang mungkin saja merupakan proyeksi dari kesadaran Helen. Harmony, you're adept at breaking free. Tapi anehnya, ketika Harmony mencoba kembali ke Beacon 23, Harmony kesulitan melakukannya. Begitu juga dengan Aleph. Meski dia adalah AI terkuat yang bisa pindah dari dunia kuantum ke dunia nyata dan sebaliknya, Aleph tidak bisa melakukannya seolah terjebak di tempat ini. Justru Aleph meminta Harmony memberitahunya bagaimana cara Harmony bisa membebaskan diri dari kantor QTA yang merupakan dunia virtual tempat para AI berkumpul. Bahkan, Harmony mampu menghapus keberadaan Dev, sesama kecerdasan buatan, yang menunjukkan bahwa kemampuan Harmony berevolusi jauh melebihi perkiraannya. Nah, sekedar mengingatkan kembali, konsep AI di film ini sebenarnya mirip seperti di film-film fiksi ilmiah kebanyakan, yaitu sebuah program yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu manusia memecahkan masalah teknis. Dan untuk mempermudah interaksi, AI sering ditampilkan dalam wujud holografik, yang bisa muncul kapan saja ketika dibutuhkan seperti Harmony. Selain itu, personal AI yang bertugas mendampingi manusia dalam semesta Beacon 23 juga memiliki kemampuan spesial, seperti berevolusi menjadi AI yang lebih canggih, memiliki emosi, rasa marah, ataupun kesedihan, bisa melakukan ikatan dengan manusia, atau kalau dalam film ini disebut dengan istilah jejak kehidupan. If on a winter's night, a traveler... Sesaat kemudian, mereka dikejutkan kemunculan Bart yang sebelumnya membunuh dirinya sendiri karena depresi. Nah, sekedar mengingatkan, Bart ini adalah sistem AI dari Beacon 23 sejak pertama kali dioperasikan. Seiring berjalannya waktu, Bart berkembang menjadi AI yang tidak stabil, sulit ditebak, bahkan membunuh penciptanya sendiri, yaitu Milan Aleph. Meski saat ini, Aleph berhasil menghidupkan dirinya sendiri dalam wujud kecerdasan buatan transendik holografik tanpa terikat sistem apapun. cancel the convoy. We're not going with them. Kembali ke stasiun, sampai detik ini Helen masih belum sadar. Komandan punya firasat buruk akan putranya, lalu meminta Kachin pulang ke markas militer, sementara dia akan membawa Helen ke suatu tempat untuk menyembuhkannya. Namun Kachin menolak permintaan sang komandan. Ia membawa perintah dari QTA untuk menahan Helen apapun yang terjadi, lalu menodongkan senjata padanya. What are you doing here? Sementara di luar stasiun, Salterika nekat keluar dari pesawat untuk membantu Iris memperbaiki tegangan. Namun Iris memintanya kembali ke dalam karena sangat berbahaya. Ditambah Tajiriki dalam kondisi kritis dan lebih membutuhkan bantuannya. Nah, karena cara halus nggak berhasil, Iris terpaksa menggunakan cara kuno, lalu memukul reaktor untuk membuatnya menyala. She did it. Worked. You helped Tajiriki. Kembali ke Harmony, Bart bertanya,
Kenapa Harmony membawanya ke stasiun? Bukankah ia sudah membunuh dirinya sendiri karena tidak tahan dengan kekacauan yang terjadi di Beacon 23? Terutama hilangnya sebagian besar memori Bart gara-gara ulah Solomon menghapus servernya. Namun anehnya, sesaat sebelum Bart musnah, ia sempat bermimpi tentang Parsim, yaitu Esther saat masih kecil. Sampai akhirnya, di detik-detik terakhir dirinya terhapus, Bart bisa melihat kemunculan artefak tersebut yang sebenarnya hanya bisa dilihat mata manusia. Harmony menduga artefak alien itu sedang mencoba melakukan reformasi untuk berkomunikasi dengan mereka. Jika Helen tahu semua akan berakhir seperti ini, Helen tidak akan pernah menghancurkan artefak tersebut. Selain itu, artefak alien tidak akan bisa kembali utuh tanpa serpihan terakhir yang ia simpan di Beacon 23. Aleph merasa pernyataan Helen tersebut hanyalah basa-basi seorang pengecut. Karena jengkel, Helen mencoba memukulnya. Di luar dugaan, Aleph yang sebelumnya tidak bisa disentuh karena dia berwujud hologram tubuhnya memadat. Namun bukannya merasa sakit, justru Helen yang mengeluarkan darah dari dalam hidungnya. Tapi jika diperhatikan, darah itu berwarna biru yang tak lain adalah cairan artefak yang masih tertinggal di dalam otaknya. Hal tersebut membuat Harmony menyadari bahwa Helen memang terhubung dengan artefak seperti yang dikatakan Esther sebelumnya. Jika mereka bisa menemukan serpihan terakhir artefak alien yang disembunyikan Helen, mereka bisa membuat artefak itu kembali utuh. Helen does have the artifact. Kembali ke stasiun, Iris akhirnya berhasil memperbaiki reaktor pesawat lalu minta para Sibaran segera meninggalkan tempat ini. Wait. QTA is sending new orders. Sementara di dalam, Kachin mendapat pesan dari QTA untuk mengambil serpihan artefak yang disembunyikan Helen di salah satu ruang airlock. Namun sebelum itu, Kachin membunuh dokter karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, ketika Kachin berhasil mendapatkan serpihan artefak tersebut, Harmony tiba-tiba muncul di stasiun, lalu membuka pintu airlock membuat Kachin dan serpihan itu melayang keluar stasiun. Dan karena serpihan terakhir artefak itu kembali ke angkasa, artefak alien itu berhasil mereformasi wujudnya ke bentuk utuhnya. Kemunculan artefak di sekitar stasiun membuat para Sibaran dan Iris terkejut. Saltarika menghubungi Iris agar naik ke pesawat dan ikut bersamanya. Tapi Iris menolak karena ia harus menjaga stasiun. Semua orang yang ada di dalam dunia virtual itu ikut menyaksikan kemunculan artefak alien, termasuk Aleph dan Harmony, yang seharusnya cahaya dari artefak itu hanya bisa dilihat mata manusia. Keberadaan artefak alien di sekitar mereka membuktikan bahwa saat ini mereka sebenarnya masih berada di Beacon 23, namun pada dimensi yang berbeda. Nah, tanpa mereka duga, Esther yang sebelumnya tewas dibunuh Kier dan dikirim Helen menuju artefak muncul di hadapan mereka. We already said goodbye, didn't we? Mereka menduga artefak alien itulah yang membawa bentuk kesadaran Esther ke tempat ini. You died, Esther. Kier killed you. Helen lalu memberitahu Esther, tempat ini bukanlah dunia nyata, melainkan sebuah dunia simulasi di mana alam bawah sadar mereka bertemu satu sama lain. Namun sampai detik ini mereka belum yakin siapa yang menciptakan tempat ini. Selain itu, saat ini tubuhnya sedang terbaring di meja operasi untuk menjalani implan setelah Aleph berjanji menyembuhkan halusinasinya. Namun Esther hanya tertawa mendengarnya lalu berkata Aleph sudah membohonginya. Sebenarnya Aleph itu tidaklah kuat seperti yang mereka kira selama ini. Dia sangat lemah seperti penciptanya yaitu Milan dan menyembunyikan rasa takutnya dengan cara melakukan teror terhadap siapapun yang menghalangi tujuannya. Hanya saja keberadaan mereka di dunia simulasi ini membuatnya bertanya-tanya. Jika bukan Aleph yang melakukannya, lantas siapa yang membawa mereka ke tempat ini? There has to be a scene we can exploit. I've searched. Harmony lantas mencoba mencari celah ruang yang bisa mereka gunakan untuk keluar. Akan tetapi, Bart ragu Harmony menemukannya. Tempat ini memiliki dimensi yang lebih tinggi, dan sepertinya siapapun yang menciptakan tempat ini tidak ingin mereka keluar. Right, the grand message that will save all of humanity and AI is bullshit. Esther lalu memberitahu, pesan yang ingin disampaikan artefak itu adalah meminta manusia jangan pernah percaya pada seseorang yang mengatakan ingin mengubah dunia. Pernyataan seperti itu terkadang hanya digunakan sebagai kedok untuk menjadi penguasa, yang pada akhirnya mereka akan membenarkan terjadinya genosida, pembunuhan massal dan peperangan dengan alasan perdamaian, seperti yang dilakukan Aleph ataupun organisasi Kolom. Dan untuk membuktikan perkataannya bahwa Aleph itu lemah, Esther menyerang Aleph lalu memenggal kepalanya hingga putus, meskipun Aleph bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Namun hal itu justru membuat Helen khawatir. Jika bukan Aleph yang membawa mereka ke sini, mereka semua akan terjebak selamanya di tempat ini. It's not the reason we're here. If we don't figure it out, we're gonna be stuck here forever. Esther lalu mencoba menenangkan Helen. Pasti ada alasan kenapa mereka bertemu kembali di tempat ini. Karena seperti yang sudah ia katakan, semua berhubungan satu sama lain, seolah mereka sudah ditakdirkan untuk bersama. Their journey continues without me. Kembali ke stasiun, saat Iris hendak masuk ke dalam, Salterica menyusulnya. Karena ia merasa berhutang budi dan ingin membantu Iris menangani masalah yang ada di Beacon 23. Lagi pula, keluarganya bisa melanjutkan perjalanan tanpa dirinya dan mereka bisa kembali kapan saja ke tempat ini. It's getting worse. Setelah itu, Iris menemui komandan yang sedang meratapi nasib putranya. Tanda-tanda kehidupan Helen semakin menurun dan ia khawatir Helen tidak akan selamat. Komandan berjanji jika ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membawanya kembali, komandan akan melakukannya. Wait. Seolah mendengar perkataan sang ayah, Helen menggerakkan jarinya. Iris menyadari hal tersebut lalu berkata bahwa Helen akan baik-baik saja. Sementara di dunia simulasi, Harmony kembali teringat beberapa kejadian di Beacon 23 bersama Esther dan Helen. Setiap kali mereka dalam masalah, Harmony terkadang membuat keputusan di luar kemampuan programnya, yang membuat Harmony mulai yakin bahwa dirinya memiliki emosi layaknya manusia. Saat berada di kantor QTA, Dev pernah menyinggung hal tersebut. Tidak seharusnya AI memiliki emosi dan menganggap hal itu adalah kelemahan. Padahal tidak semua AI bisa berevolusi seperti Harmony. Esther juga menyadari hal tersebut. Harmony selama ini sudah menjaganya dengan baik, meski Harmony hanya melakukan tugasnya sebagai personal AI. Tapi justru hubungan itulah yang membuatnya berevolusi dan merasakan emosi layaknya manusia. I don't know what I you're didn't know talking you about. could do that. I think I found a way out. Bart lalu memberitahu Harmony bahwa ia punya cara untuk memecahkan masalah di sini. Serpihan terakhir sudah bergabung dengan artefak, dan Harmony harus melakukan hal yang sama yang entah apa maksudnya. Okay, just boss me around. Gloat all you want. Kembali ke stasiun, tanda-tanda vital Helen kembali melemah. Iris mencoba memanggil Harmony, tapi Harmony tidak merespon karena perangkat fisiknya tidak lagi berfungsi. Dan tak lama kemudian, alat mendeteksi kehidupan Helen berhenti, tanda Helen sudah meninggal. Setelah itu, Iris memberikan penghormatan terakhirnya dan menyimpan jenazah Helen di ruang airlock. Namun anehnya, pintu airlock tiba-tiba terbuka sendiri meski Iris sudah menutupnya. Happening out there. I feel it. Kembali ke dunia simulasi, Helen merasa terjadi sesuatu dengan tubuhnya dan sepertinya dia tidak akan pernah kembali. Yang artinya Helen akan tinggal di sini bersama Esther dan yang lainnya. Bart berkata mereka harus segera pergi ke artefak dan ia akan bergabung dengan Harmony. Perkataan Bart tersebut akhirnya membuat Esther menyadari bahwa Harmony adalah penghubung mereka semua. Selain Esther, Harmony juga membuat koneksi dengan Helen, Bart, dan Aleph. Hal itu membuat semua hubungan mengalir di dalam dirinya serta menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepeninggal Esther, Harmony telah mengunjungi alam tak berwujud, dimulai dari markas QTA yang merupakan dunia virtual lalu kesadarannya sendiri. Nah, karena kemampuannya tersebut, Harmony tanpa sadar menciptakan realitas simulasi ini untuk menyelamatkan Helen, serta membawa Esther dan Aleph ke tempat ini. Meski ada kemungkinan Esther bisa kembali karena campur tangan artefak atau entitas yang lebih tinggi dari manusia. Selain itu, salah satu alasan kenapa Aleph bisa menjadi jejak Harmony, karena Aleph adalah orang yang menciptakan Harmony dan memprogramnya untuk berevolusi, yaitu melakukan koneksi dengan manusia di mana manusia dan AI bersatu menjadi satu. Karena itu, satu-satunya jalan untuk keluar dari sini adalah menyatu dengan Harmony. Hello, friend. Sesaat kemudian, Harmony mendengar suara menyapanya dengan sebutan teman. Sosok itu berkata, Harmony kini berada di luar singularitas setelah berhasil mensintesis atau menggabungkan manusia dan AI menjadi satu. Yang artinya, Harmony menjadi bentuk kehidupan baru melebihi manusia biasa serta kecerdasan buatan manapun. Sebelumnya, Harmony bisa saja menuntun manusia menghancurkan artefak tersebut. Tapi Harmony justru mengganti rasa benci dan takut menjadi belas kasih. Karena itu, Harmony bisa melihat artefak yang hanya bisa dilihat manusia dan melakukan keajaiban tersebut.
Setelah itu, Harmony pindah ke dalam Beacon 23 dengan setelan baju barunya. Dan tak lama berselang, sosok alien berwarna biru yang selama ini mengawasi AI dan manusia melalui bentuk artefak muncul di hadapannya dan akhirnya film pun selesai. Hello? Nah, jadi teman-teman, itulah ending dari serial Beacon 23 yang membuat kita justru semakin bertanya-tanya. Sebenarnya alien itu berasal dari mana dan kenapa datang di saat terakhir ketika Helen, Esther, dan Bart tidak lagi hidup sebagai manusia? Besar kemungkinan dengan pencapaian teknologi manusia yang semakin canggih dan di luar batas, hal itu menarik perhatian entitas yang lebih tinggi dari manusia. Mereka mulai mengawasi apakah manusia akan menggunakan semua pencapaian itu untuk kehidupan yang lebih baik atau justru menghancurkan alam semesta. Karena pesan yang disampaikan alien kepada Esther adalah jangan pernah percaya ucapan orang yang ingin mengubah dunia. Perkataan-perkataan semacam itu tak lebih dari tipu daya dan janji-janji muslihat demi menjadi penguasa seperti yang dilakukan Aleph. Demi mengejar ambisinya, Aleph melakukan teror dan genosida. Pesan yang disampaikan artefak tersebut seolah menyindir keadaan di dunia nyata saat ini. Ketika genosida terjadi di suatu wilayah, para pemimpin dunia hanya teriak-teriak tanpa melakukan apapun dan menerapkan standar ganda. Selain itu, orang yang kebanyakan janji biasanya kebanyakan berujung dusta. Sepanjang serial, kecerdasan buatan merupakan bagian utama dari cerita, dengan eksplorasi AI sebagai bentuk kehidupan yang berdiri sendiri dengan kesadaran dan evolusi. Dan setelah semua yang terjadi di stasiun, Iris mungkin akan menjadi penjaga baru Beacon 23. Namun, stasiun tidak akan beroperasi sempurna tanpa bantuan AI. Karena itu, Iris dan Salterica berusaha memperbaiki perangkat fisik Harmony untuk membawanya kembali. Yang seperti kita tahu, Harmony saat ini berada di dunia simulasi miliknya sendiri. Di lain sisi, Harmony adalah kunci dari semua misteri. Karena Harmony membangun hubungan antara alien, manusia, dan AI, sehingga menjadikannya karakter terpenting dalam serial ini. Jika Iris berhasil membawa Harmony kembali, besar kemungkinan Iris akan menggunakan bantuan Harmony untuk menghidupkan kembali Helen dan Esther, atau mungkin memunculkan kesadaran mereka berdua dalam bentuk holografik. Tapi sayangnya, pihak MGM selaku produser membatalkan season ketiga yang sudah direncanakan, yang artinya untuk sementara kita cuma bisa berteori dan menebak-nebak apa yang terjadi pada Beacon 23 selanjutnya. Jadi ya, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.